Dalam pandangan Islam, kitab-kitab yang ada dalam tradisi Yahudi, termasuk bagian Nevi'im, kitab para nabi dalam Tanakh, dihormati sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya. Islam mengakui bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Bani Israel melalui nabi-nabi, termasuk Taurat kepada Nabi Musa dan Zabur kepada Nabi Daud. Berikut adalah sejarah Nevi'im dari perspektif Islam berdasarkan pemahaman tentang wahyu dan kitab suci. Nevi'im adalah bagian kedua dari Tanakh, kitab suci Yahudi, yang berisi kisah dan ajaran para nabi setelah Nabi Musa. Secara garis besar, Nevi'im dibagi menjadi dua bagian. Nevi'im Rishonim, nabi-nabi awal, Yosua, hakim-hakim, Samuel, dan raja-raja. Nevi'im Aharonim, nabi-nabi akhir, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, dan 12 nabi kecil lainnya. Kitab ini mencakup sejarah kepemimpinan Bani Israel, nubuat para nabi, serta teguran dan peringatan kepada umat Bani Israel. Islam mengakui banyak nabi yang disebutkan dalam Nevi'im sebagai nabi-nabi Allah yang diutus kepada Bani Israel, di antaranya Yosua, Yusha bin Nun, pembantu Nabi Musa yang memimpin Bani Israel memasuki tanah suci setelah wafatnya Nabi Musa. Samuel, Syamuel, nabi yang diutus untuk memimpin Bani Israel dalam masa transisi dari era hakim-hakim ke era kerajaan di bawah Raja Talut, Saul, Daud, David, dan Sulaiman, Solomon, nabi-nabi besar yang juga menjadi raja Bani Israel. Ilyas, Elijah, dan Ilyasa, Elisha, nabi yang mengingatkan Bani Israel agar tidak menyembah berhala. Yunus, Jonah, nabi yang diutus kepada kaum Ninawa. Zakaria, dan Yahya, Yohanes, nabi-nabi akhir sebelum kedatangan Nabi Isa. Namun Islam tidak menerima keseluruhan isi kitab Nevi'im sebagaimana yang ada dalam tradisi Yahudi saat ini, karena diyakini bahwa sebagian dari kitab-kitab tersebut telah diubah atau ditambahkan oleh tangan manusia. Tahrif. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan wahyu murni kepada para nabi, termasuk nabi-nabi yang disebutkan dalam Nevi'im. Wahyu ini berisi ajaran tauhid, keesaan Allah, dan petunjuk moral bagi Bani Israel. Dalam pandangan Islam, kitab-kitab yang ada dalam tradisi Yahudi saat ini, termasuk Nevi'im, tidak sepenuhnya mencerminkan wahyu asli karena adanya penyimpangan, tahrif, baik dalam bentuk perubahan teks maupun pengaburan makna. Allah berfirman dalam Al-Quran, mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Para nabi yang disebutkan dalam Nevi'im diutus untuk mengingatkan Bani Israel agar kembali kepada tauhid dan meninggalkan penyembahan berhala serta penyimpangan moral. Kitab-kitab ini merekam perjuangan Bani Israel, peringatan Allah melalui para nabi, dan akibat dari pelanggaran mereka terhadap perjanjian dengan Allah. Hal ini sesuai dengan penuturan Al-Quran tentang umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi manusia. Quran Surah Yusuf ayat Yus Onbir. Sebelum diturunkannya Al-Quran, wahyu kepada para nabi Bani Israel berfungsi sebagai petunjuk bagi umat mereka. Namun, ketika Al-Quran diturunkan, ia menjadi kitab penyempurna dan penjaga kebenaran wahyu sebelumnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Islam mengajarkan bahwa kisah-kisah dalam Nevi'im dapat diambil hikmahnya, meskipun tidak semua bagian dianggap sebagai wahyu murni. Beberapa pelajaran penting dari para nabi yang disebutkan dalam Nevi'im antara lain: Nabi Daud dan Sulaiman adalah contoh pemimpin yang menggabungkan kenabian dengan kekuasaan, menunjukkan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Kisah-kisah nabi seperti Ilyas dan Yeremia menunjukkan pentingnya kesabaran dalam menghadapi penolakan umat. Hukuman yang menimpa Bani Israel akibat ketidaktaatan mereka kepada Allah menjadi pelajaran bahwa penyimpangan dari jalan Allah membawa kehancuran.
Al-Quran menyebutkan banyak nabi yang juga terdapat dalam Nevi'im dan menegaskan peran mereka sebagai pembawa petunjuk Allah. Dan kami telah memberikan kepada mereka kitab, hikmah, dan kenabian. Quran Surah Al-An'am ayat 89. Namun Al-Quran juga memperingatkan tentang pemalsuan yang dilakukan oleh sebagian Bani Israel terhadap kitab suci mereka, termasuk kitab para nabi. Quran Surah Al-Baqarah 79. Dari perspektif Islam, Nevi'im mencakup wahyu Allah kepada para nabi Bani Israel yang bertujuan untuk menegakkan tauhid dan mengingatkan umat mereka. Namun, Islam meyakini bahwa kitab-kitab ini tidak sepenuhnya mencerminkan wahyu asli karena penyimpangan yang terjadi. Meskipun demikian, kisah-kisah dan ajaran dari para nabi yang disebutkan dalam Nevi'im tetap dihormati dalam Islam, dan umat Muslim dapat mengambil pelajaran moral dan spiritual darinya selama sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dalam perspektif Islam, Nevi'im, kitab para nabi dalam tradisi Yahudi, tidak secara langsung diakui sebagai kitab yang terjaga keasliannya, karena Islam meyakini bahwa sebagian wahyu yang diterima oleh nabi-nabi Bani Israel telah mengalami perubahan, tahrif. Namun Islam mengakui para nabi yang disebut dalam Nevi'im sebagai nabi-nabi yang diutus oleh Allah dengan membawa ajaran tauhid. Berikut ini adalah pandangan tentang isi Nevi'im menurut Islam dengan penekanan pada wahyu asli dan peran para nabi yang disebutkan. Isi Nevi'im yang selaras dengan Islam, tauhid, keesaan Allah, wahyu yang diturunkan kepada para nabi seperti Nabi Yosua, Yusha, Nabi Samuel, Syamwil, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman, berisi ajakan kepada umat Bani Israel untuk hanya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Tauhid merupakan inti ajaran Islam dan wahyu kepada semua nabi. Islam mengajarkan bahwa para nabi diutus untuk mengingatkan umat mereka akan akibat dari pelanggaran terhadap hukum Allah. Banyak isi Nevi'im seperti teguran kepada Bani Israel atas ketidaktaatan mereka, sejalan dengan pesan para nabi dalam Islam. Kisah-kisah yang termuat dalam Nevi'im seperti kepemimpinan Nabi Yosua dalam perang memasuki Tanah Suci, perjuangan Nabi Daud melawan Jalut, Goliat, dan kebijaksanaan Nabi Sulaiman dalam memimpin, juga disebutkan dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Contoh, kisah Daud dan Jalut. Maka Daud membunuh Jalut, dan Allah memberinya kerajaan dan hikmah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 251. Kepemimpinan Sulaiman, dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung." Quran Surah An-Naml ayat 16. Islam tidak menerima sepenuhnya isi Nevi'im sebagaimana tercatat dalam tradisi Yahudi saat ini, karena dianggap telah terjadi perubahan atau tambahan yang tidak berasal dari wahyu Allah. Contoh bagian yang dikritisi. Beberapa cerita dalam Nevi'im menggambarkan nabi-nabi seperti Daud dan Sulaiman dengan tindakan yang bertentangan dengan moralitas dan ketakwaan. Dalam Islam, para nabi dianggap maksum, terjaga dari dosa besar, dan tidak mungkin melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik mereka. Wahyu yang diturunkan kepada para nabi dimaksudkan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk satu kelompok tertentu. Namun, beberapa bagian Nevi'im menonjolkan keutamaan Bani Israel secara eksklusif yang bertentangan dengan pandangan Islam tentang universalitas risalah. Yosua, Yusha bin Nun, pemimpin Bani Israel setelah Nabi Musa, yang membawa mereka memasuki Tanah Suci. Dalam Islam, Yosua adalah seorang nabi yang melanjutkan misi tauhid Nabi Musa. Syamwil, nabi yang memimpin Bani Israel selama masa transisi menuju kerajaan dan yang mengangkat Talut, Saul, sebagai raja. David, nabi yang menerima Zabur, kitab suci,
dan dikenal sebagai raja yang adil dan ahli ibadah. Sulaiman, Solomon, nabi dan raja yang diberi mukjizat seperti memahami bahasa hewan dan menguasai angin serta jin. Ilyas, Elijah, dan Ilyasa, Elisha. Nabi-nabi yang diutus untuk memperbaiki akhlak Bani Israel dan mengingatkan mereka agar meninggalkan penyembahan berhala. Yunus, Jonah, nabi yang diutus kepada kaum Ninawa untuk menyampaikan tauhid. Banyak kisah dan ajaran dari Nevi'im yang juga tercermin dalam Al-Quran, tetapi dengan narasi yang menunjukkan keadilan dan keagungan para nabi. Contohnya, kisah nabi-nabi yang menegur umat mereka agar kembali kepada jalan Allah, seperti Nabi Ilyas yang mengingatkan kaumnya untuk tidak menyembah Baal. Quran Surah Ash-Shaffat 123-132. Al-Quran menjelaskan mukjizat Nabi Sulaiman dengan lebih rinci, seperti kemampuannya berbicara dengan semut dan memimpin pasukan besar. Quran Surah An-Naml 18-19. Nabi Daud dipuji karena keberaniannya dalam melawan Jalut serta kemampuan seni dan ibadahnya, seperti nyanyian pujian kepada Allah dalam Zabur. Islam mengambil beberapa pelajaran dari Nevi'im sebagai bagian dari sejarah umat terdahulu. Pentingnya kepemimpinan yang bertakwa. Kisah nabi-nabi seperti Yosua dan Samuel menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang berdasarkan wahyu, akibat menyimpang dari perjanjian dengan Allah. Teguran kepada Bani Israel dalam Nevi'im mengajarkan umat Islam agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kesabaran nabi-nabi dalam menghadapi umat yang membangkang. Banyak nabi dalam Nevi'im menjadi teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Dalam perspektif Islam, isi asli Nevi'im adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi Bani Israel sebagai petunjuk bagi umat mereka. Namun, sebagian besar isi Nevi'im dalam tradisi Yahudi saat ini dianggap telah mengalami perubahan. Kisah-kisah nabi dalam Nevi'im yang sesuai dengan ajaran tauhid diakui oleh Islam dan dipandang sebagai pelajaran bagi umat manusia, sedangkan bagian yang menyimpang dari keesaan Allah atau menggambarkan nabi-nabi secara tidak layak ditolak. Islam menempatkan para nabi yang disebutkan dalam Nevi'im sebagai teladan dalam membawa risalah tauhid dan memperbaiki masyarakat. Dalam perspektif Islam, penyimpangan, tahrif, pada kitab-kitab Yahudi, termasuk Nevi'im, kitab para nabi, dalam tradisi Tanakh, adalah keyakinan bahwa wahyu Allah yang asli telah diubah oleh tangan manusia. Al-Quran dan hadis menyebutkan adanya pengubahan, baik dalam bentuk perubahan teks, penghilangan bagian tertentu, maupun pengaburan makna. Berikut adalah rincian penyimpangan yang diyakini Islam terkait kitab Nevi'im. Islam mengajarkan bahwa sebagian isi kitab-kitab suci yang diturunkan kepada Bani Israel telah diubah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran. Mereka mengubah kalimat-kalimat Allah dari tempat-tempatnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75. Dalam konteks Nevi'im, perubahan ini diyakini mencakup penyisipan narasi. Manusia yang bukan bagian dari wahyu asli serta penghilangan bagian tertentu yang tidak sesuai dengan kepentingan pihak tertentu di kalangan Bani Israel. Dalam beberapa bagian Nevi'im, para nabi yang dihormati dalam Islam digambarkan dengan perilaku yang tidak sesuai dengan martabat kenabian. Contohnya adalah penggambaran Nabi Daud dan Sulaiman yang menunjukkan kelemahan moral atau tindakan yang tidak pantas. Dalam Islam, para nabi dijaga oleh Allah dari kesalahan besar, ma'syum, sehingga narasi semacam ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Islam menegaskan bahwa semua wahyu Allah, termasuk yang diberikan kepada nabi-nabi dalam Nevi'im, berisi ajakan kepada tauhid, keesaan Allah. Namun, dalam Nevi'im terdapat penyimpangan fokus
dari tauhid menjadi penekanan berlebihan pada hubungan etnosentris Bani Israel dengan Tuhan, yang seolah-olah mengistimewakan mereka sebagai umat pilihan terlepas dari perbuatan mereka. Al-Quran menyebutkan bahwa sebagian Bani Israel seringkali tergoda untuk menyembah berhala. Quran Surah Al-Baqarah 51. Dalam beberapa bagian Nevi'im, tradisi penyembahan berhala disebut secara ambigu, sehingga tidak memberikan penekanan yang cukup pada pengingkarannya sebagai penyimpangan berat dari tauhid. Dalam beberapa bagian Nevi'im, ditemukan cerita-cerita yang dalam pandangan Islam lebih menyerupai mitos daripada wahyu ilahi. Misalnya, penggambaran mukjizat Nabi yang terlalu dilebih-lebihkan, atau elemen yang tidak sesuai dengan prinsip kenabian dalam Islam. Islam memandang ini sebagai tambahan yang dibuat oleh manusia untuk tujuan tertentu, seperti memperkuat klaim politik atau agama. Beberapa narasi dalam Nevi'im menggambarkan para nabi dengan perilaku yang dianggap tidak bermoral, seperti kelemahan dalam menghadapi dosa atau tindakan yang tidak pantas. Dalam Islam, para nabi dijadikan teladan sempurna dalam moral dan etika, sehingga penggambaran seperti itu dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Nabi Daud digambarkan melakukan dosa besar dalam kisah Batsheba, yang dalam Islam tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Nabi Sulaiman digambarkan menyimpang karena wanita dan penyembahan berhala, yang bertentangan dengan pandangan Islam bahwa beliau adalah hamba Allah yang setia. Dalam beberapa bagian Nevi'im, wahyu yang diturunkan kepada para nabi digunakan untuk membenarkan tindakan politik tertentu, seperti perang atau klaim atas tanah. Islam memandang wahyu sebagai petunjuk universal yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Nevi'im seringkali menekankan keistimewaan Bani Israel sebagai umat pilihan yang memiliki hak atas tanah tertentu, meskipun mereka telah menyimpang dari ajaran Allah. Dalam Islam, tidak ada umat atau kelompok yang memiliki hak eksklusif tanpa ketaatan kepada Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Quran Surah Ali Imran ayat 57. Dalam Islam, diyakini bahwa kitab-kitab suci sebelumnya, termasuk Nevi'im, mengandung nubuat tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir. Namun, nubuat ini diduga telah disembunyikan atau diubah oleh sebagian Bani Israel untuk menolak pengakuan kenabian Muhammad. Al-Quran menyebutkan, orang-orang yang telah kami beri kitab mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tetapi, sebagian mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 146. Dalam Nevi'im, terdapat kecenderungan lebih besar pada ritual dan hukum dibandingkan ajaran spiritual yang menekankan hubungan langsung dengan Allah. Islam menekankan keseimbangan antara aspek ritual dan spiritual dalam ajaran wahyu, sehingga penyimpangan ini dianggap mengurangi esensi agama. Menurut Islam, Nevi'im sebagai bagian dari Tanakh berisi sisa-sisa wahyu asli Allah yang diberikan kepada para nabi Bani Israel. Namun, karena adanya tahrif atau penyimpangan oleh tangan manusia, banyak bagian dari kitab ini telah kehilangan keotentikannya. Penyimpangan meliputi pengubahan teks, pengaburan makna tauhid, penambahan cerita manusiawi atau mitos, serta politisasi wahyu. Meskipun demikian, Islam tetap menghormati kitab-kitab ini sebagai wahyu Allah yang pernah diturunkan dan mengambil pelajaran darinya selama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran. Dalam pandangan Islam, konsep akhir zaman memiliki kesamaan dengan beberapa elemen yang terdapat dalam Nevi'im, bagian dari Tanakh atau kitab suci Yahudi, meskipun dengan penekanan yang berbeda.
Islam mengakui adanya eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, yang mencakup berbagai peristiwa besar menjelang kiamat, serta kedatangan sosok-sosok tertentu yang diwartakan dalam kitab-kitab sebelumnya, termasuk yang terdapat dalam Nevi'im. Berikut adalah konsep akhir zaman dalam Nevi'im menurut versi Islam. Dalam Nevi'im, terutama dalam kitab Yesaya, Mika, dan Zakharia, Mesias adalah sosok yang diharapkan untuk datang pada akhir zaman untuk menyelamatkan umat Israel, memulihkan kerajaan Israel, dan membawa kedamaian di dunia. Mesias ini digambarkan sebagai raja yang adil, yang akan membangun kerajaan yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel. Dalam Islam, konsep Mesias diterjemahkan dalam figur Isa ibnu Maryam. Umat Muslim meyakini bahwa Isa akan kembali ke dunia di akhir zaman sebagai bagian dari peristiwa besar sebelum kiamat. Kedatangannya akan membawa kedamaian, mengalahkan Dajjal, dan memimpin umat manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mengangkatmu kepadaku dan membersihkanmu dari orang-orang yang kafir. Dan tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang tidak akan beriman kepadanya sebelum kematiannya. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan menjadi saksi atas mereka." Quran Surah An-Nisa ayat 157 hingga 159. Dalam kitab-kitab seperti Yesaya dan Zakharia, ada nubuat yang berbicara tentang pertempuran besar antara pasukan kebaikan dan kejahatan yang akan terjadi pada akhir zaman. Salah satu contoh adalah pertempuran di Armageddon, Harmageddon, yang dianggap sebagai tempat pertempuran besar antara kekuatan Tuhan dan musuhnya. Dalam Islam, pertempuran besar di akhir zaman juga dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, seperti Perang Dajjal. Dajjal adalah sosok yang akan muncul menjelang kiamat sebagai penipu besar, membawa fitnah besar bagi umat manusia. Nabi Isa akan turun dari langit untuk memerangi Dajjal dan mengalahkannya. Selain itu, ada juga perang besar antara kaum muslim dan pasukan yang dipimpin oleh iblis. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak penciptaan Adam sampai datangnya kiamat daripada fitnah Dajjal." Hadis riwayat Muslim. Kitab Yesaya dan Mika dalam Nevi'im mengisyaratkan tentang kedatangan seorang pemimpin yang adil yang akan menegakkan keadilan di bumi pada akhir zaman. Ada gambaran tentang dunia yang dipenuhi kedamaian, di mana tidak ada lagi peperangan dan kekacauan. Dalam Islam, kedatangan Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan, juga merupakan bagian dari akhir zaman. Imam Mahdi adalah sosok yang akan memimpin umat Muslim sebelum kedatangan Isa dan memerangi kezaliman, serta mengembalikan keadilan di bumi. Umat yang taat akan mendapatkan kemenangan dan kebahagiaan, sedangkan orang-orang yang menentang akan mendapatkan hukuman. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Dunia ini tidak akan berakhir hingga seorang laki-laki dari keluarga saya memerintah kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Nevi'im ada konsep penghakiman terakhir yang melibatkan Allah sebagai hakim yang adil, yang akan memisahkan antara orang-orang yang benar dan yang jahat. Sebagai contoh, dalam kitab Yehezkiel ada visi tentang kebangkitan orang mati dan penilaian terhadap perbuatan mereka. Islam mengajarkan bahwa setelah pertempuran akhir dan kedatangan Isa, akan ada kehidupan setelah mati yang diikuti oleh kebangkitan seluruh umat manusia untuk dihadapkan kepada Allah dalam penghakiman terakhir. Setiap amal perbuatan akan dihitung, dan setiap individu akan mendapatkan balasan yang setimpal, baik surga bagi orang-orang yang beriman maupun neraka bagi orang-orang yang kafir. Dan mereka yang beriman dan mengerjakan amal saleh,
Mereka adalah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 82. Nevi'im tidak secara eksplisit menjelaskan urutan tanda-tanda yang sangat rinci menjelang akhir zaman. Namun, beberapa bagian mengisyaratkan masa-masa sulit yang akan datang, termasuk penyimpangan moral dan kehancuran bangsa-bangsa. Dalam Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan banyak petunjuk tentang tanda-tanda kiamat, termasuk munculnya Dajjal, kemunculan Imam Mahdi, turunnya Isa, dan kejadian-kejadian alam yang luar biasa, seperti terbitnya matahari dari barat, kebangkitan binatang besar, dan gempa bumi besar. Tanda-tanda ini juga diikuti oleh banyak fitnah dan ujian bagi umat manusia. Konsep akhir zaman dalam Nevi'im, kitab-kitab para nabi. Yahudi dan dalam Islam memiliki kesamaan, terutama mengenai kedatangan sosok pemimpin yang adil, perang besar, dan penghakiman terakhir. Namun, Islam memberikan penekanan khusus pada figur Isa sebagai Mesias yang akan kembali ke dunia untuk memerangi Dajjal dan menegakkan keadilan. Islam juga mengajarkan tentang kemunculan Imam Mahdi dan tanda-tanda kiamat yang lebih spesifik. Meskipun ada perbedaan dalam detail, inti dari konsep eskatologi ini tetap sejalan dalam memberikan harapan bagi umat yang benar dan peringatan bagi yang zalim.